Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini mau kita bahas ya yang soal tantangan terkait lingkaran. Oke, di sini jadi soal pertama diberikan segitiga ABC. Titik D, E, F di luar segitiga ABC. Sedemikian sehingga segitiga ABD, segitiga BCE, dan segitiga CAF itu adalah segitiga sama sisi. Buktikan bahwa ketiga lingkaran luar segitiga tersebut berpotongan di suatu titik. Ini segitiga tersebut itu maksudnya segitiga ABD, segitiga BCE, dan segitiga CAF ya. Oke, langsung aja kita gambar. Jadi ada segitiga ABC, kan? Nah, di sini ada segitiga ABC. Kemudian ini ada titik DEF. DEF-nya itu di luar lingkaran, sehingga nanti akan terbentuk tiga segitiga. Yang pertama yaitu segitiga ABD, yang ABD, BCE, dan CAF yang merupakan segitiga sama sisi. Di sini dilihat segitiga ABD, AB-nya kan yang ini, AB. Kemudian ada titik D. Tadi diketahui di soal bahwa titik D itu berada di luar segitiga ABC. Berarti titik D-nya kemungkinan ada di sini, gitu. Kemudian segitiga ABD ini nanti adalah merupakan segitiga sama sisi. Jadi kalau kita gambar nanti akan wujudlah segitiga yang seperti ini. Segitiga yang warna merah, dia adalah segitiga ABD dengan sisi AB sama dengan sisi BD sama dengan sisi AD. Kemudian ada lagi segitiga ini yang kedua, BCE. Sama, segitiga BCE ini juga merupakan segitiga sama sisi. Tadi kan diketahui E-nya di luar segitiga ABC. Karena BCE segitiga sama sisi, maka ibarat kata kita bisa buat segitiga dari BC ini, kita buat dua sisi lagi, dia yang sama sisi dengan BC. Berarti kemungkinan si titik E-nya itu ada di sini. Gitu. Jadi ini segitiga BCE itu yang warna hijau. Gitu. Kemudian ada lagi segitiga yang ketiga yaitu segitiga CAF. Nah, CAF ini juga merupakan segitiga sama sisi. Ini lihat, CA-nya ada di sini, berarti F-nya kemungkinan ada di sini. Tuh ya. CAF, dia juga segitiga sama sisi. Jadi ini kan CAF. Itu ya. Oke. Nah, sekarang kita harus membuktikan bahwa ada lingkaran luar dari segitiga ACF, lingkaran luar ACF, kemudian ada lingkaran luar BCE, kemudian ada lingkaran luar ABD, ini yang berpotongan di satu titik. Gitu, yang harus kita buktikan. Nah, penyelesaiannya di sini, misalkan lingkaran luar segitiga ACF, kita gambar dulu lingkaran segitiga ACF seperti ini. Kemudian lingkaran luar BCF, lingkaran luar BCF kita gambar lagi. Oke ya, kita udah punya lingkaran luar segitiga ACF dan lingkaran luar segitiga BCE. ACF dan BCE, maaf ini typo ya, ini harusnya lingkaran luar segitiga BCE bukan BCF. Jadi segitiga ACF, lingkaran luar ACF, dan lingkaran luar segitiga BCE. Ini harusnya BCE, maaf ya. Nah, kedua lingkaran luar pada segitiga ACF dan segitiga BCE akan berpotongan di titik C dan K. Ini, yang pertama berpotongan di titik C, ini sudah pasti ya. Kemudian akan berpotongan di titik K. K-nya yang ini, ya di sini. Lingkarannya akan berpotongan di sini, berarti K-nya ada di sini. Gitu. Oke, nah sekarang perhatikan. Pada sini kita lihat lingkaran yang biru dulu. Ini kan dia akan membentuk sebuah segi 4 tali busur, yaitu segi 4 tali busur AKCF. AKCF ya kan, ini membentuk segi 4 tali busur AKCF. Ingat, pada segi 4 tali busur ini maka akan berlaku bahwa sudut di sini itu akan sama dengan 180 dikurangi sudut di hadapannya, yaitu sudut ini. Nah, maka sudut AKC ini warna oranye ini akan sama dengan 180 derajat dikurangi sudut di hadapannya, yaitu sudut AFC yang ini, maka sama dengan 180 derajat dikurangi, ingat,
segitiga ACF tadi adalah segitiga sama sisi, maka besar sudut AFC ini sudah pasti di sini 60 derajat. Jadi sudut F-nya 60 derajat, kemudian sudut C-nya yang di sini ini juga 60 derajat, kemudian sudut A-nya yang di sini juga 60 derajat. Maka sudut AKC ini akan sama dengan 180 derajat dikurangi 60 derajat sama dengan 120 derajat. Gitu. Kemudian kita beralih ke segi 4 tali busur yang kedua, yaitu segi 4 tali busur yang dibentuk dari ini, lingkaran yang hijau. Akan membentuk segitiga segi 4 tali busur BE, C, K. Segi 4 tali busur BE, C, K seperti ini ya. Nanti sama, artinya pada segi 4 BE, C, K ini juga berlaku. Ini yang hijau ini, sudut yang hijau ini akan sama dengan 180 dikurangi sudut ini, sudut ini. Sehingga ini maka sudut BKC sama dengan 180 derajat dikurangi CEB. Akan sama dengan 180 derajat dikurangi 60 derajat, karena besar sudut E ini pasti 60 derajat, karena karena segitiga BEC itu adalah segitiga sama sisi, maka besarnya di sini, sudut di sini pasti 60 derajat. Gitu. Kemudian sudut yang di sini ini juga 60 derajat, kemudian yang di sini ini juga 60 derajat, gitu ya. Maka BKC ini akan sama dengan 180 derajat dikurangi 60 derajat, sama dengan 120 derajat. Kita lanjut, sehingga pada titik K, perhatikan di sini titik K, ini kan akan membentuk sudut lingkaran penuh, yaitu 360 derajat. Maka besar sudut AKB, kita cari AKB, AKB. Besar sudut AKB ini adalah sama dengan 360 derajat dikurangi AKC. AKC yang oranye dikurangi lagi sama yang hijau ini, yaitu sudut BKC. Sama dengan 360 derajat dikurangi 120 derajat, dikurangi lagi 120 derajat, sama dengan 120 derajat. Nah, sudah kita peroleh bahwa AKB ini juga sama dengan 120 derajat. Nah, kemudian sekarang kita uji apakah segi 4 pada ini, segi 4 AKBD ini merupakan segi 4 tali busur, gitu ya. Nah, ingat segi 4 tali busur itu ciri-cirinya adalah sudut yang berhadapan itu jika dijumlahkan sama dengan 180 derajat. Nah, di sini kita uji apakah AKB jika dijumlah dengan BDA ini akan sama dengan 180 gitu. Sudut AKB ditambah ADB ya di sini. Ini sama dengan AKB-nya adalah 120 derajat ini dari sini. Kemudian ADB ini akan sama dengan 60 karena ADB itu segitiga sama kaki gitu ya. Sehingga diperoleh bahwa AKB ditambah sudut ADB itu sama dengan 180 derajat gitu. Nah, maka AKBD ini adalah segi 4 tali busur karena ini tadi sudut yang berhadapan jumlahnya adalah 180 derajat. Itu ya. Maka AKBD adalah segi 4 tali busur. Artinya lingkaran luar segitiga ADB itu juga melewati titik K gitu ya. Nah, jadi karena AKBD ini adalah segi 4 tali busur, maka kan pasti ada lingkaran di sini yang melewati titik AKBD. Nah, lingkaran yang melewati AKBD ini atau kita sebut juga lingkaran ADB gitu ya. Ya kan? Nah, jadi di sini kan terbukti bahwa ketiga lingkaran luar segitiga ACF, segitiga BCE, dan segitiga ADB itu berpotongan di suatu titik atau berpotongan di satu titik, yaitu di titik K. Gitu. Itu ya. Kita lanjut ya di soal nomor 2. Di soal nomor 2 diberikan segitiga lancip ABC. Lingkaran dalam segitiga ABC dengan pusat P menyinggung BC, CA, dan AB berturut-turut di titik D, E, dan F. Garis BP berpotongan dengan lingkaran DM. Jika sudut B itu sama dengan 50 derajat, maka nilai dari FEM tambah FDM adalah, nah langkah pertama kita gambar dulu segitiganya A, B, C gitu ya. Kemudian pada segitiga ABC ini ada lingkaran dalam. Sekarang lingkaran dalam, kalau yang soal pertama tadi lingkaran luar. Di sini ada lingkaran dalam
dengan pusat P. Jadi di sini P sebentar. Di sini itu ada P gitu ya. Dia menyinggung titik BC, ini berarti titik sembunyinya di sini. Kemudian menyinggung titik CA, titik sembunyinya di sini, dan menyinggung menyinggung AB itu di sini. Berturut-turut adalah D. Sebentar, titiknya. Kemudian tadi yang menyinggung itu kan berarti menyinggungnya di D, E sama F, gitu ya. Nah, kemudian di sini diketahui lagi bahwa garis BP itu berpotongan dengan lingkaran di M. BP ini ya, sudut ini ya, B ke pusat lingkaran ini dia berpotongan dengan lingkaran ini di titik M di sini. Berpotongan di sini. Tuh. Nah, kemudian untuk langkah penyelesaiannya, yang pertama pada segitiga BDF ini BD sama F. Pada BDF ini ya, membentuk segitiga, ini akan berlaku BF itu sama dengan BD. Kenapa? Karena dilihat lagi ini di sini F itu adalah titik singgung lingkaran, D-nya juga titik singgung lingkaran, kemudian B-nya itu adalah perpotongan dua garis singgung, maka akan berlaku BF itu sama dengan BD ya. Sehingga segitiga BDF ini adalah segitiga sama kaki, sama kakinya di BD sama BF gitu ya. Maka sudut BFD itu adalah sama dengan 180 derajat dikurangi sudut FBD. FBD sudut yang ini. Ingat di soal diketahui bahwa sudut B-nya adalah 50. Maka FBD ini adalah 50 derajat dibagi 2 sama dengan 130 derajat dibagi 2 itu sama dengan 65 derajat. Kemudian sekarang kita lanjut ya. Tadi udah paham lah ya nyari BFD-nya. BFD itu yang ini. Kan kita tahu ini segitiga sama kaki. Maka artinya BFD ini besarnya akan sama dengan BDF gitu kan. Nah, berarti kan ingat sudut dalam pada segitiga jumlahnya itu sama dengan 180 derajat. Maka untuk mencari BFD itu adalah 180 derajat dikurangi sudut FBD 180 derajat dikurangi FBD, kemudian dibagi 2 karena ini sama. Kemudian kita lanjut ke titik F. Lihat titik F di sini adalah titik singgung garis AB terhadap lingkaran. Sehingga PF ini jari-jari lingkaran, PF itu akan tegak lurus dengan AB. PF yang hijau akan tegak lurus dengan AB gitu ya. Ini merupakan salah satu sifat garis singgung juga pada lingkaran, bahwa suatu garis singgung itu akan tegak lurus dengan jari-jari lingkaran. Ini ya, maka kita peroleh bahwa AFP itu sama dengan 90 derajat karena siku-siku. Oke, kemudian pada titik F. Perhatikan lagi titik F ini, maka berlaku PFO. Sebentar, ini O-nya belum muncul ya. Jadi ini O. Di sini kita lihat perpotongan FD sama BP. Ini kita misalkan titik O gitu ya. Maka PFO yang di tengah ini, sudut yang di tengah, ini kan akan sama dengan 180 derajat dikurangi ini sudut biru, dikurangi lagi ini sudut siku-siku. Nah, di sini maka PFO sama dengan 180 derajat dikurangi sudut BFD dikurangi sudut AFP sama dengan 180 derajat dikurangi 65 derajat dikurangi 90 derajat sama dengan 25 derajat. Gitu ya. Oke. Sekarang kita lanjut. Di sini kan tadi yang titik O ini tadi ya. Terdapat titik O pada BP. Ini titik O pada BP. Titik O pada BP. Di mana BO ini adalah garis tinggi segitiga BDF. Ini BO, ini garis tinggi ya. BO ini adalah garis tinggi segitiga BDF gitu ya. Maka sudut BOFOB, maka sudut FOB, karena BO adalah garis tinggi, maka sudut FOB ini otomatis kan di sini siku-siku ya. Kalau di sini siku-siku, maka FOP di sini ini juga siku-siku ya kan. Di sini siku-siku, maka di sini siku-siku. Maka ini kita peroleh
Sudut FOB sama dengan sudut FOP itu sama dengan 90 derajat gitu ya. Sekarang kita perhatikan pada segitiga FOP yang siku-siku di O. FOP yang kecil ini, FOP yang kecil, FOP ini yang kecil ini ya. Diperhatikan, maka di sini kan berlaku ini segitiga siku-siku. Artinya berlaku sudut FPO itu sama dengan, ini cuma sudut dalam ya, sudut dalam kan sudut dalam segitiga jumlahnya 180, maka sudut FPO-nya itu kan sama dengan 180 dikurangi sudut yang ini FOP, sudut siku-siku FOP dikurangi lagi sama sudut ini, sudut PFO. Oke, jadi sudut FPO itu sama dengan 180 derajat dikurangi sudut FOP dikurangi sudut PFO sama dengan 180 derajat dikurangi 90 derajat dikurangi 25 derajat sama dengan 65. Kita peroleh bahwa FPO-nya itu sama dengan 65. FPO yang sini. FPO yang kuning ini, kita peroleh bahwa yang kuning ini itu sama dengan 65 derajat gitu ya. Di sini FOP itu dapat 90 itu dari sini ya, dari depan ini, dari atasnya ini. Kemudian yang PFO itu dapat dari sini, PFO sama dengan 25 gitu. Oke, kita lanjut sekarang. FPM, perhatikan FPM. FPM ini kan merupakan suatu sudut pusat yang menghadap busur FM. Oke, nah kemudian kita lihat bahwa ada sudut keliling FEM sama sudut keliling FDM ya. Sudut FEM dan sudut FDM ini merupakan sudut keliling yang menghadap busur FM ini ya. Oke. Ingat, kalau sudut keliling yang menghadap busur yang sama maka besarnya adalah sama, maka besar sudut FEM itu akan sama dengan FDM gitu ya. Nah kemudian selain sudut FEM sama dengan FDM, kemudian ingat sudut keliling itu besarnya adalah setengah sudut pusat. Jadi FEM yang biru ini besarnya adalah setengah dari yang kuning yang ini FPM, setengah dari FPM karena mereka menghadap sudut FM gitu ya. Sehingga sudut FEM itu sama dengan sudut FDM sama dengan setengah sudut FPM sama dengan setengah kali 65. Ingat, ini 65 diperoleh dari ini. FPM itu dilihat yang kuning ini kan sama dengan FPO gitu ya. FPO tadi kita peroleh 65, maka FPM-nya itu juga sama dengan 65 gitu ya. Sehingga FPM-nya itu sama dengan 32,5 derajat. Nah, yang di soal yang ditanyakan adalah sudut FEM ditambah sudut FDM. Jadi, sudut FEM ditambah sudut FDM itu sama dengan, ini tadi FEM sama dengan FDM, sama dengan 32,5 derajat. Artinya, FEM ditambah FDM sama dengan 32,5 derajat ditambah 32,5 derajat. Sama dengan 65 derajat. Ini ya. Oke, sudah ketemu ini 65 derajat. Baik, ini saja sedikit penjelasan dari Mbak. Sekiranya nanti ada yang masih belum paham, boleh ditanyakan ya. Oke, Mbak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.